welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mereview buku favorit saya, part kelima ya, dari Inside the Moral of Life. Priority bukan memprioritaskan jadwal Anda, tapi jadwalkan prioritas Anda. Betul juga sih. Jadi kita harus menjadwalkan apa prioritas kita. Kalau aku sih bilangnya fokus ya. Jadi teman-teman misalnya hari ini mau ngapain? Jadi kita harus jadwalkan aja. Misalnya hari ini aku pengen belajar matematika. Targetnya berapa lama? Sejam kah? 30 menit kah? Atau berapa kah? Jadi seperti teman-teman jadwalkan apa yang teman-teman prioritaskan. Jadi saya prioritaskan hari ini belajar apa aja. Udah gue jadwalkan dah. Mungkin seperti itu ya. Kita bisa melakukan apa saja, tapi tidak bisa mengerjakannya sekaligus bersamaan. Betulin teman-teman. Kadang aku menjadwalkan banyak hal kan dalam sehari itu. Olahraga, ini, itu, semua gue jadwalkan. Gue teratur lagi jam 8.15 ini, bangun jam segini, kayak gini, makan jam segini. Ternyata tuh kadang gue gak bisa. Jadi paling cuma beberapa aja gitu yang aku bisa lakukan. Jadi gak semua jadwal itu aku lakukan. Gue gak bisa sekaligus bersamaan gitu, memang perlu fokus. Jadi kalau hari ini gue belajar matematika, ya udah matematika aja, besok lagi bahasa Inggris. Jangan bingung dan membingungkan ingin mengerjakan semuanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir bingung gitu, ingin semuanya aja gue kerjakan. Pokoknya hari ini gue belajar ini. Jadi kan fokus kita terpecah gitu teman-teman. Itu gak bagus. Tapi berilah urutan dari yang paling penting dan bersifat urgent, hingga yang paling kurang penting atau yang bisa menunggu, ya udah tunggu aja. Prioritas adalah manajemen kehidupan. Tanpa prioritas, hidupmu akan kacau. Kesehatanmu akan menurun. Keuanganmu akan berantakan. Hubunganmu akan hancur. Stop dulu ya, gue bahas satu-satu. Prioritas adalah manajemen kehidupan. Tanpa prioritas, hidupmu akan kacau. Betul juga sih. Kesehatanmu menurun. Jadi kalau misalnya aku lebih memprioritaskan kesehatan ketimbang apa yang ego aku, misalnya aku pengen makan ini, pengen tiap hari gue pengen ngemil ini. Jika aku nggak memprioritaskan kesehatan dan makan itu, ini salah satu contohnya. Jika aku keep eating raw rice, what happened to me? Makanya gue juga sangat memprioritaskan kesehatan. Keuanganmu akan berantakan. Itu juga sih. Jika aku ada uang 100.000, gue pengen beli A, B, C, D, E, gue cuma punya uang 100.000. Jadi gue harus memprioritaskan mana yang paling penting dan harus gue beli. Yang paling penting gue harus beli ya makanan lah. Kalau kayak baju yang lain-lain, ntar aja kalau ada rezeki lagi. Betul nih teman-teman. Jadi kita harus memprioritaskan segala sesuatunya, biar itu nggak berantakan. Hubunganmu akan hancur. Nah ini dia nih teman-teman. Mungkin kayak gini ya. Misalkan ada seorang wanita, dia tidak bisa memprioritaskan atau hatinya terbagi dua gitu. Bisa jadi keduanya akan hilang. Jadi sebaiknya aku sarankan untuk memprioritaskan satu aja deh. Kamu fokus aja ke satu itu. Kalaupun dia baik ataupun tidak,
untuk kamu, maksud saya. Paling enggak kamu sudah melakukan yang terbaik. Nanti kalau udah memang benar-benar udah selesai, baru kamu bisa menjalin hubungan dengan yang lain lagi. Jadi jangan menjalin hubungan di saat yang bersamaan hubungan ganda. Setialah kepada pasanganmu. Meskipun pada akhirnya, ini gue gak doain ya, jika saja terjadi pasanganmu mengkhianatimu, paling tidak kamu sudah melakukan yang terbaik. Jadi apapun itu, kalau kamu udah selesai sama dia, baru kamu bisa melanjutkan ke hubungan yang lain. Jangan lu mau ini A, B, C, D, E, semua lu mau ambil, yang ada semuanya lepas. Oke? Next, pekerjaanmu akan membuatmu tertekan. Gitu ya kalau kita nggak memprioritaskan segala sesuatunya. Prioritas membuat hidupmu teratur dan terarah. Prioritas dalam pengeluaran akan membuat Anda memiliki yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Ini saya sangat setuju. Prioritas dalam hubungan akan menghasilkan rasa hormat dan rasa aman dari pasanganmu. Ya juga sih, kalau dalam hubungan kita udah menjaga kesetiaan, kita mau dikhianati ataupun tidak, walaupun dia mengkhianati, paling enggak dia takut tuh, dia pasti hormat itu. Canda teman-teman, tapi setia itu emang penting. Orang tertentu berusaha melakukan semuanya serentak. Dia bingung, gegabah, ingin mengerjakan semuanya, namun pada akhirnya semuanya tidak terselesaikan. Itulah pentingnya fokus. Fokuslah pada sesuatu jika kamu ingin benar-benar mendapatkan hasil optimal terbaik yang kamu bisa. Pemikiran yang merasa sibuk, banyak nih yang suka merasa sok sibuk adalah produktif, adalah sesat. Pemikiran yang merasa sibuk adalah produktif, adalah sesat. Seperti itu. Oke. Produktif tidak harus super sibuk. Produktif itu tahu mengerjakan segalanya secara efektif. Dan Anda hanya bisa efektif jika memiliki prioritas. Buatlah rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini saya benar-benar setuju teman-teman. Jadi jangka pendek itu yang kita lakukan sehari-hari. Jadi hari ini aku mau apa, plannya apa, aku udah tulis, ini prioritasnya. Apapun itu gue harus lakukan. Misalnya gue harus belajar, ya jam berapapun itu gue pokoknya harus belajar. Sejam ya sejam, atau lebih. Jangka menengah, misalnya tahun ini gue fokusnya sama kesehatan. Terus gue kedua fokusnya belajar. Terus yang ketiga misalkan bikin video untuk YouTube. Nah, jadi jangan terlalu banyak, fokusnya 3 atau 2 aja. Itu akan bisa lebih, hasilnya lebih maksimal gitu. Kita lihat aja. Lalu buatlah daftar cara untuk mencapainya. Misalnya prioritas jangka panjang saya masuk kuliah gitu kan. Nah, gue bikin deh daftarnya. Kalau gue pengen masuk kuliah, apa yang gue harus lakukan? Jangka menengahnya gue harus belajar tiap hari. Gue harus belajar apa yang gue prioritaskan, mata pelajaran yang paling penting. Misalkan matematika, bahasa Inggris, gue harus komputer karena gue pengen ya udah seperti itu teman-teman. Terus jangka pendeknya apa? Berarti gue harus belajar setiap hari tuh, gue harus belajar meskipun cuma sejam. Kalau tiap hari kan juga banyak jam. Mana nih? Lalu buatlah daftar cara untuk mencapainya.
waktu untuk mencapainya, dan letakkan yang paling penting sebagai yang pertama. Untuk Anda kerjakan dan capai. Dan jangan berubah-ubah hanya karena sedikit kesulitan yang Anda hadapi. Prioritas bisa saja bergeser jika target tersebut benar-benar susah terrealisasi atau bahkan mustahil. Maka segera kerjakan prioritas selanjutnya agar waktu dan tenaga Anda tidak terkuras sia-sia. Prioritas seseorang menunjukkan kualitas hidupnya. Wow. Orang yang tidak memiliki prioritas hidupnya tidak memiliki kualitas. Menentukan prioritas dibutuhkan kedisiplinan dan komitmen. Dalam menentukan prioritas haruslah spesifik agar tidak hanya angan-angan belaka yang akhirnya tidak pernah dilaksanakan. Ya juga ya, kayak sih kayak kemarin gue cuma berangan-angan bikin YouTube, tapi nantilah, jadi cuma tinggal angan-angan aja. Prioritaskan sekarang dan lakukan bagaimana cara mencapainya. Aku rasa itu sih poinnya teman-teman. Lanjut ya. Prioritas harus terukur. Salah satu adalah budgetnya. Prioritas juga harus bisa dicapai. Jika tidak, itu namanya menghayal. Prioritas harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan, atau Anda hanya mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Prioritas harus terukur dengan waktu. Jika terlalu lama tidak tercapai, pikirkan kembali. Apakah masih relevan atau mungkin caranya salah dalam mengerjakannya? Adanya prioritas menunjukkan hidup yang punya tujuan. Hanya hidup yang bertujuan yang akan memberikan semangat senantiasa untuk terus berjuang. Hidup tanpa tujuan dan tanpa arah hanya menghabiskan waktu dan tenaga serta menghasilkan sesuatu yang seringkali sia-sia pada akhirnya. Baiklah teman-teman, siapkan prioritas Anda. Wow, ini adalah prioritas yang udah aku bikin. Wow. Jadi aku ada 4 poin. Masing-masing poin itu bagaimana cara mencapainya. Jadi ada prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.